Sela yang haid, babi yang tak pernah ditemukan dan mengincar karirnya, lalu kini dia kesurupan. Bulu kuduk Luna seketika berdiri. Selamat malam, selamat sore, atau selamat dini hari pagi semua bagi kalian yang sedang menonton video kali ini. Pada video kali ini, mahasiswa siluman akan menceritakan kejadian nyata yang dialami oleh sekelompok pendaki yang isinya cewek semua saat mendaki ke Gunung Sindoro yang terletak di Wonosobo, Jawa Tengah. Namun sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa ya untuk subscribe dulu channel ini bagi kalian yang belum subscribe. Sebelumnya, sebut saja pendaki ini namanya Luna. Kejadian ini sudah cukup lama terjadi, tetapi Luna masih bisa mengingatnya dengan jelas. Berawal ketika Luna mendapatkan pesan dari salah seorang temannya di grup pendaki. Temannya ini bercerita kalau kantornya mendanai pendakian ke Gunung Sindoro untuk para karyawan. Namun, sebelum hari H, ternyata para karyawan tidak bisa mengikuti pendakian karena suatu alasan. Sementara dana sudah disiapkan dan tidak bisa dibatalkan. Karena itu, temannya menawarkan penghuni grup untuk mengikuti acara pendakian tersebut. Mendapat tawaran gratisan, membuat Luna dan beberapa penghuni grup chat yang notabene berjiwa pendaki itu langsung tertarik untuk ikut. Siapa sih yang tidak suka gratisan? Segala perlengkapan rombongan sudah disiapkan. Mereka hanya perlu menyiapkan pembekalan pribadi. Jadilah Luna dan 9 teman lainnya menerima tawaran tersebut. Tanggal 23 Oktober 2017, mereka berkumpul di Terminal Mendolo. Mereka berjumlah 10 orang dan semuanya cewek. Dari Terminal Mendolo, mereka meluncur ke base camp Kledung, menaiki pick up untuk bertemu Porter. Pertama kali melihat Porter, perasaan Luna langsung tak enak. Mereka adalah 2 orang cowok dari luar daerah. Sudah pasti tak begitu mengenal Gunung Sindoro. Mereka sedikit ragu, tetapi karena ini acara gratisan, maka mereka terpaksa menerima apa yang ada. Pengemis tak bisa pilih-pilih kan? Ketika mendaftar, petugas juga bertanya, apakah ada yang sedang haid? Karena cewek yang sedang haid tidak diperbolehkan mendaki Sindoro. Mereka pun serempak menjawab, tidak. Setelah selesai mendaftar, mereka memesan ojek untuk mengangkut mereka menuju ke pos 1. Sampai di sini perjalanan lancar, tidak ada gangguan apapun. Saat itu matahari cerah dan cenderung terik. Namun energi yang masih full membuat mereka tetap semangat melanjutkan perjalanan. Mereka pun mulai mendaki dari pos 1, sementara Porter di belakang membawakan perlengkapan mereka. 7 teman Luna berjalan dengan cepat di depan, sehingga Luna dan teman yang lain, Desi dan Gina, agak tertinggal di belakang. Karena mereka berjalan sambil ngerumit juga, sekalian menunggu Porter agar tak tertinggal terlalu jauh. Suasana pendakian saat itu agak lenggang, karena mereka mendaki di hari Senin, sedangkan orang biasanya mendaki di akhir pekan. Ada sedikit perasaan resah menyelusup, tetapi Luna pendam saja, karena tak mau teman-temannya menjadi panik. Mendekati pos 2, barisan pepohonan tanpa agak rimbun. Tiba-tiba Luna merasa kakinya agak lelah. Mungkin efek lama tak mendaki. Des, Gin, istirahat yuk, cetus Luna. Ya elah, baru segini udah istirahat aja. Tanggung nih, pos 2 dikit lagi, ucap Gina. Gak tau deh, kakiku pegel. Kalian jalan duluan deh. Nanti aku nyusul, ucap Luna. Akhirnya Desi dan Gina berjalan mendahului. Luna membentangkan kain di bawah sebatang pohon, menyelonjorkan kedua kaki, lalu meneguk air mineral. Belayan angin sepoi-sepoi membuat Luna agak mengantuk. Setelah agak rileks, Luna segera melanjutkan perjalanan. Takut jika kelamaan, dia bisa tertidur di tempat itu. Tiba-tiba pandangannya menangkap sosok cewek tengah sendirian di bawah sebatang pohon. Awalnya Luna kira itu adalah salah satu temannya. Setelah didekati, ternyata bukan. Sepertinya dia pendaki yang sedang beristirahat, seperti yang Luna lakukan barusan.
Cewek itu berambut hitam nan panjang melebihi bahu, kulitnya putih seperti jarang terkena sinar matahari. Dia mengenakan jaket hijau yang agak kusam. Luna menyapanya. "Mbak pendaki ya?" Cewek itu mengangguk tanpa menoleh. Tiba-tiba muncul gagasan untuk mengajaknya berjalan bareng. "Saya juga ketinggalan rombongan nih, mau jalan bareng." Dia masih membisu, hanya membalas dengan gelengan. Entah dia bisu atau pemalu, yang jelas dia bukan teman yang enak untuk diajak jalan bareng. Luna pun lantas berpamitan izin, berjalan terlebih dahulu, yang lagi-lagi tak berhasil membuatnya mengeluarkan suara. Beberapa saat kemudian, Luna berhasil menyusul kedua temannya yang tengah beristirahat di pos 2. Dia ceritakan perihal cewek yang ditemui tadi. Ekspresi teman-temannya terlihat bingung setelah mendengar ceritanya. "Kalian gak ada ketemu cewek itu? Atau rombongannya gak ada?" tanya Luna bingung. Mereka kompak menggeleng. "Halu kali kamu," cetus Desi, seenak jidatnya. "Enak aja, aku masih waras ya. Cewek tadi emang beneran ada," tampik Luna tak senang. Skip aja, jangan nakut-nakutin," seru Gina yang penakut. Luna hanya terkekeh geli melihat ekspresi Gina yang mulai berubah. Beberapa saat kemudian, mereka melanjutkan perjalanan. Menuju pos 3, pepohonan tidak lagi selebat tadi. Namun suasana sepi masih terasa melingkupi. Panas menyengat di atas ubun-ubun. Mereka mendaki tanah berbatu yang cukup curam. Luna tak menghitung berapa jam perjalanan yang telah mereka lalui. Tetapi sekitar jam 5 sore, akhirnya mereka tiba di pos 3. Di sana akhirnya seluruh rombongan mereka berkumpul. Ada satu rombongan lain juga telah tiba di sana. Luna langsung teringat dengan cewek yang tadi ditemui. Mungkin ini rombongan cewek itu. Namun, ketika diperhatikan, tak ada sosok cewek itu di antara mereka. Alih-alih, Luna menyadari kalau salah satu porter mereka tak tampak batang hidungnya. "Loh, mas satu lagi di mana?" tanya Luna yang membuat teman-temannya celingak-celinguk. "Bukannya tadi bareng kalian ya?" tanya Sheila ke arah Luna. "Enggak kok, dari tadi enggak kelihatan," sahut dia bingung. Mereka tak ingin berprasangka buruk. Barangkali dia masih ketinggalan di belakang. Jadi mereka memutuskan untuk menunggu sebelum melanjutkan perjalanan ke Sunrise Camp. Rombongan yang satu lagi telah berjalan mendahului. Sementara mereka bersiap-siap melaksanakan sholat asar sembari menunggu porter satu lagi menyusul. Tiba-tiba salah satu temannya yang bernama Sheila nyeletuk setengah berbisik. Mengaku kalau dirinya masih dalam kondisi haid dan sedang menunggu masa suci. Kontan mereka pun berbisik heboh, was-was-was. Berusaha tak didengar oleh makhluk apapun selain mereka. "Mau gimana lagi? Orang udah terlanjur siapin bekal. Masa aku ditinggal sendirian?" Kilah Sheila tak tampak menyesal. Mereka pun berusaha tetap tenang. Berdoa semoga segalanya baik-baik saja. Selesai sholat, ternyata sang porter masih tak tampak wujudnya. Sementara matahari mulai tenggelam di ufuk barat dan udara semakin menurun. Terpaksa mereka harus melanjutkan perjalanan menuju Sunrise Camp dan memutuskan untuk menunggu di sana. Sampai di Sunrise Camp, sudah maghrib. Mereka segera melaksanakan sholat maghrib di sana. Setelah maghrib, masih tak tampak kehadiran sang porter. Karena suasana semakin gelap dan dingin, semakin menusuk. Mereka memutuskan untuk mendirikan tenda. Luna ingin mendirikan tenda di Sunrise Camp, karena di sanalah dia biasa membuat tenda. Tetapi Mas Porter yang masih tersisa mengajak untuk turun sedikit dan mendirikan tenda agak ke bawah Sunrise Camp. Karena tak ingin berdebat, mereka pun mengikuti arahannya. Selesai mendirikan 2 tenda, mereka menyalakan api untuk memasak. Mereka makan, minum, dan mengobrol. Ketika mereka sedang memasak, datanglah satu rombongan mas-mas mendirikan tenda di dekat mereka. Namun hingga saat itu, porter yang gaib itu tak kunjung tiba. Mereka agak kebingungan sebab sebagian logistik dibawa oleh porter tersebut. Luna memutuskan untuk kembali ke pos 3 sendirian. Sampai di sana, akhirnya dia bertemu dengan porter itu. Dia mengaku telah tersesat di lokasi pos 2. Tampangnya kusut, wajahnya seputih kertas. Barang bawaannya pun sudah agak berantakan. Antara iba dan ingin tertawa, Luna lantas membantunya membawa perlengkapan naik ke Sunrise Camp. Luna beri dia makanan. Dia makan dan tak banyak bicara. Malam semakin larut.
Teman-temannya sudah masuk ke tenda masing-masing. Tinggallah Luna beserta 2 porter dan mas-mas tenda sebelah yang masih mengobrol di dekat api unggun. Porter yang tersesat tadi akhirnya buka mulut. Usut punya usut, ternyata dirinya tersesat karena seorang cewek berjaket hijau. Jantung Luna langsung berdetak lebih cepat. Itu pasti cewek yang tadi dia temui. Menurut cerita si porter yang bernama Rudy itu, dia menemani cewek tersebut menuju ke pos 2. Mereka berdua berjalan bersama melewati hutan. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah pohon besar. Cewek itu meminta Rudy untuk menunggu, sementara dirinya buang air. Namun, selang beberapa menit, cewek itu tak kunjung kembali. Rudy mencari sekeliling tempat itu, tetapi nihil. Karena waktu terus berjalan dan takut tak bisa sampai ke pos 3 pada waktunya, Rudy pun bergegas melanjutkan perjalanan tanpa cewek itu. Namun dia kesulitan menemukan jalur yang tepat yang berujung dirinya tersesat selama beberapa waktu. Semua menertawakan nasib Rudy, menganggap cowok itu telah dibohongi seorang cewek. Namun tidak dengan Luna. Dia merasa ada sesuatu yang tak wajar sedang terjadi di sini. Tiba-tiba dari arah tenda terdengar jeritan para cewek. Mereka berhamburan keluar tenda. "Ada babi!" jerit Sheila. Salah satu tenda kami tampak rusak parah. Bolong besar yang tak bisa diperbaiki. Carrier milik Sheila juga rusak. Isinya berhamburan keluar. "Mana babinya?" tanya salah satu pemuda. Cewek-cewek menunjuk ke satu arah. Mereka bersama mencari babi tersebut. Tetapi babi itu tak terlihat dimanapun. Perasaan Luna semakin tak enak. Mereka bingung apa yang harus dilakukan sekarang. Tenda itu rusak parah, tak bisa diperbaiki, dan tak bisa digunakan lagi. Mereka hanya memiliki 3 tenda. Satu tenda berkapasitas 3-4 orang. Sementara kami ber-10. Mau bagaimanapun, tetap tak akan muat. Setelah berdiskusi, akhirnya mas-mas porter menyerahkan tenda khusus milik mereka untuk dipakai. Mereka berencana untuk begadang sampai pagi. Luna masih berbincang dengan para pemuda hingga larut malam. Kebetulan saat itu adalah musim bintang jatuh. Mereka berhasil menyaksikan bintang jatuh 2 kali. Pukul 2 dini hari, Luna baru masuk ke tenda. Luna satu tenda bersama Sheila, Desi, dan Gina. Karena kecapean, tak sampai 2 menit berbaring, dia telah hanyut ke alam bawah sadar tanpa mimpi. Rasanya belum lama terlelap ketika suatu gerakan di dekatnya membangunkan Luna. Luna membuka matanya yang seperti beratus-ratus kilogram beratnya. Samar-samar dia lihat Sheila berjalan merangkak keluar tenda, sembari mengeluarkan suara racauan lirih. "Shel," panggil Luna. Tak ada sahutan. Sosok Sheila menghilang di balik tenda. Karena khawatir, Luna pun bangkit hendak menyusul gadis itu keluar. Sheila masih merangkak di atas tanah. Gerak-geriknya tampak aneh, ditambah suara racauan yang keluar dari bibirnya. Apa gadis itu mengigau? "Sheila! Shel!" Panggilan Luna tak digubrisnya. Dia terus merangkak menuju kegelapan. Luna bingung, tak bawa senter. Dia panggil mas-mas porter yang masih begadang. Mereka bergegas menghampirinya dengan senter di tangan. "Ada apa?" tanya porter yang bernama Randy. Luna menjelaskan terburu-buru, sementara Sheila telah tertelan kegelapan. Mereka menyorotkan senter ke arah Sheila menghilang. Gadis itu merangkak dan meracau. Mereka bergegas menghampirinya. Ketika Randy mencoba menyentuh Sheila, gadis itu berbalik mencakar dan mendorong Randy dengan tenaga yang tak terduga. Luna refleks mengucapkan istighfar. Mata Sheila tampak merah di bawah sorotan cahaya senter. Dia kembali merangkak menjauh dengan cepat turun menuju ke pos 3. "Sheila!" Luna berteriak. Tanpa sadar, kegaduhan itu membangunkan anak-anak lainnya. Mereka mengejar Sheila, berusaha memeganginya. Namun entah bagaimana, tenaga Sheila seolah-olah meningkat 10 kali lipat dari biasanya. Luna yang mencoba memeganginya terlempar oleh dorongannya. Beberapa anak terluka terkena cakaran. Sheila meronta, meraung. Bahkan tenaga beberapa cowok tak mampu membendungnya. Sheila kini berlari dengan cepat menuruni gunung dalam kegelapan. Mereka kesulitan untuk mengejar karena jalur yang agak curam dan berbatu. Luna lihat sesekali Sheila jatuh terguling
Tetapi cewek itu seolah tak merasakan sakit dan terus berlari. Beberapa cewek menangis karena kejadian itu. Mereka terguncang, khawatir terjadi sesuatu yang buruk pada Sheila. Karena kondisi yang gelap dan berbahaya, pencarian Sheila tak dilanjutkan. "Kok bisa gini, Lun?" isak Gina. Luna mencoba menenangkan meskipun hatinya sendiri tak tenang. Pikirannya berkecamuk, bertanya-tanya, kenapa Sheila menjadi korban? Lalu benang-benang merah mulai terangkai dengan sendirinya. Sheila yang haid, babi yang tak pernah ditemukan dan mengincar karirnya, lalu kini dia kesurupan. Bulu kuduk Luna seketika berdiri. Mereka sudah ditandai sejak awal. Sejak ketika Luna bertemu dengan cewek asing di jalan. Dan Porter yang tersesat karena cewek itu. Ya Tuhan, Luna hanya tertidur beberapa menit sebelum dibangunkan untuk sholat subuh. Ketika matahari mulai terbit, mereka telah selesai sarapan dan membereskan perlengkapan. Mereka turun sembari melakukan pencarian. Jika Sheila tidak temukan, terpaksa mereka harus melaporkan kehilangan Sheila. Perjalanan menjadi agak lambat. Menjelang siang, mereka baru mencapai pertengahan pos 2. Mereka sudah tak berharap banyak lagi untuk menemukan Sheila. Pasrah, berjalan dalam diam, tanpa semangat. Tak ada yang berani bersuara. Semua sibuk dengan pikiran masing-masing. Lalu tiba-tiba seorang cewek berteriak menyebut nama Sheila. Kontan semua kepala menoleh. Di sanalah Sheila tergeletak di dekat semak-semak tak berdaya. Jaketnya kotor dan compang-camping. Wajahnya pucat, tampak beberapa baret luka di wajah dan tangannya. Mereka merengkuhnya dalam misak haru, meneteskan air ke bibirnya, dan mengoleskan minyak telon di bawah hidungnya. Tak lama kemudian dia sadarkan diri. Mereka semua pada akhirnya berhasil turun dengan selamat, tak kurang suatu apa. Setelah sampai di base camp Kledung, Sheila segera dirawat di rumah sakit dan membaik dalam sehari. Sheila bercerita kalau dirinya tak tahu apa yang telah terjadi. Malam itu ketika sedang tertidur, ia merasakan tubuhnya panas. Ketika terbangun, ia tak mampu menggerakkan tubuh. Dia melihat sosok cewek di hadapannya. Cewek yang sama yang pernah Luna ceritakan. Namun kali ini penampilannya begitu buruk. Sheila tak mampu mengingatnya dengan baik. Setelah penampakan itu, ia pun tak sadarkan diri dan sadar kembali ketika mereka temukan tubuhnya. Perjalanan itu begitu membekas dalam hati Luna. Tak mungkin bisa dilupakan. Penting bagi kita untuk menjaga diri ketika sedang mendaki. Karena keberadaan makhluk gaib itu benar-benar ada. Semoga dari cerita ini bisa dipetik sebuah pelajaran berharga. Begitulah cerita yang dialami oleh Luna dan kawan-kawannya. Bagaimana cerita tadi menurut kalian? Dan apa yang akan kalian lakukan jika kalian yang mengalaminya secara langsung? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini ya. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua. Salam lestari, salam siluman.